Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah dapat hadir di room Zoom kita pada hari ini. Nah, perkenalkan, nama saya Eda Lucinjani Oktaviola, BP 3026 dari Fakultas Keperawatan UNAN. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai terapi farmakologis dan non-farmakologis pada pasien COVID-19. Nah, sebelum membahas materi yang saya sampaikan, saya akan mengajukan kontrak terlebih dahulu. Mungkin selama penyuluhan ini akan berlangsung hingga 5-10 menit ke depan. Apakah teman-teman, rekan-rekan semua sepakat untuk penyuluhan ini? Sepakat. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian. Nah, untuk memulai topik, kita akan bahas mengenai COVID-19 terlebih dahulu. Apakah teman-teman selama pandemi COVID-19 ini telah melakukan anjuran dari pemerintah seperti memakai masker keluar, menggunakan hand sanitizer, dan lain sebagainya? Sudah. Baik, mungkin masker yang kita kenal itu ada beberapa jenis masker. Tentu ada yang efektif dan tidak efektif. Nah, bagi masyarakat Indonesia mungkin masih banyak menggunakan masker cuba atau masker apa gitu kan, itu bahannya itu terlalu tipis dan tidak bisa dan tidak efektif untuk digunakan sebagai terhindar oleh COVID-19 ini. Kalaupun misalnya masih menggunakan masker itu, alangkah baiknya diberi tambahan kain lagi agar lebih tebal atau tisu dan sebagainya. Baik, mungkin itu yang diawali. Nah, selanjutnya kita menuju ke materi yang akan saya bahas, yaitu terapi farmakologis dan non-farmakologis pada pasien COVID-19. Nah, pada gejala ringan, mungkin teman-teman bisa melakukan non-farmakologisnya itu seperti yang tadi, memakai masker, menggunakan hand sanitizer. Nah, terus kalau misalnya keluar rumah dan kembali ke rumah harus mencuci tangan. Mungkin teman-teman di sini telah mendapat edukasi bagaimana cara memakai hand sanitizer itu dengan benar. Ada 6 langkah yang harus dilakukan, baik itu menggunakan hand sanitizer atau mencuci dengan sabun ataupun air. Nah, mungkin perbedaannya itu kalau menggunakan hand sanitizer itu pada pertahapannya itu mungkin bisa dilakukan 4 kali. Nah, sedangkan untuk memakai sabun dengan air, nah itu bisa digunakan pertahapannya itu sebanyak 6 kali. Nah, mungkin itu. Nah, untuk farmakologisnya, bila terdapat misalnya teman-teman mengidap, misalnya ada gejala-gejala nih yang mungkin teman-teman habis dari luar, mungkin gitu kan, saya takut gitu, atau teman-teman khawatir dengan tubuh teman-teman gitu kan, alangkah baiknya teman-teman meminum vitamin untuk terhindar oleh si coronavirus ini. Nah, yang kedua itu terapi COVID-19 gejala ringan. Mungkin non-farmakologisnya yang dapat dilakukan teman-teman itu setelah misalnya teman-teman terdapat gejala-gejalanya seperti kayak mulai demam atau batuk-batuk, seperti itu. Nah, langkah baiknya teman-teman mengukur suhu tubuh rutin dalam sehari itu 2 kali, pagi hari dan pada malam hari. Nah, teman-teman mengecek suhu tubuh teman-teman secara rutin. Misalnya pagi hari 36 derajat Celcius, terus malamnya 37. Nah, mungkin itu bisa diakumulasi secara rutin gitu. Apakah ini demam biasa? Apakah gejala dari COVID-19 itu? Terus kalau misalnya teman-teman juga takut, bisa juga teman-teman di sini
melakukan berjemur dengan panas matahari itu sekitar 10 hingga 15 menit setiap harinya. Dengan 10 sampai 15 menit rekan-rekan semua bisa terhindar oleh COVID-19 ini secara rutin ya. Nah, mungkin itu dan farmakologisnya itu teman-teman bisa menggunakan atau dianjurkan meminum vitamin yang mengandung vitamin C, B, E, dan zinc. Nah, jika teman-teman merasa demam, teman-teman bisa menggunakan obat paracetamol. Nah, mungkin segitu. Nah, untuk selanjutnya itu terapi pada gejala ringan. Nah, gejala ringan ini, non-farmakologisnya teman-teman bisa beristirahat dengan cukup, atau intake kalori adekuatnya, dikontrol elektrolitnya, dan status dehidrasinya juga dikontrol, atau bisa teman-teman menginformasikan kepada orang yang lebih mengetahui apakah ini gejala COVID atau tidak, gitu. Dan mungkin untuk farmakologisnya itu, teman-teman bisa menggunakan atau meminum klorokoin fosfat 500 mg per 12 jam melalui oral. Nah, mungkin ada pengobatan simptomatis atau paracetamol dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu pada pasien COVID-19 gejala berat. Nah, di sini non-farmakologisnya itu pastinya teman-teman harus beristirahat dengan cukup. Nah, terus intake kalori adekuat dan kontrol elektrolit, status dehidrasi, dan saturasi oksigen. Nah, mungkin pada gejala berat ini teman-teman udah merasakan sesak nafas. Nah, mungkin di dalam non-farmakologis ini misalnya ada yang dinamakannya obat herbal. Nah, contohnya seperti um, seperti bawang putih. Nah, ternyata bawang putih ini bermanfaat loh. Apa sih gunanya bawang putih ini gitu? Bawang putih ini itu dapat meredakan kongesti atau hidung tersumbat karena irisan bawang putih ini akan melepaskan senyawa alicin yang merupakan antibiotik alami yang akan membunuh virus dan bakteri yang ada di pernafasan gitu. Nah, terus ya, contoh lainnya mungkin herbal yang digunakan misalnya kalau teman-teman menghadapi sesak nafas atau sulit untuk bernafas gitu, bisa juga dengan teh hijau atau teh hitam. Nah, teh hitam ini dapat meredakan gejala hidung tersumbat atau kongesti yang sangat mengganggu. Teh yang diseduh akan membuka saluran nafas dan memudahkan proses bernafas. Nah, mungkin itu dari non-farmakologisnya. Nah, selanjutnya dari farmakologisnya itu sendiri, seperti minum vitamin C 200 sampai 400 mg per 8 jam. Nah, tadi 12 jam kalau misalnya gejala itu gejala ringan atau sedang. Nah, kalau misalnya berat itu dalam 8 jam. Nah, vitamin B1, nah terus klorofin fosfat. Nah, langkah baiknya teman-teman pada udah mengalami gejala berat ini lebih baik dianjurkan untuk datang ke rumah sakit. Nah, untuk selanjutnya itu terapi pasien COVID gejala kritis. Tentu gejala kritis ini udah sangat berbahaya dong daripada gejala-gejala yang lain. Nah, mungkin teman-teman sendiri udah mengetahui apa aja itu gejala-gejala dari COVID ini. Tentu sangat berbahaya jika teman-teman sampai mengidap COVID ini sampai sehingga sudah kritis begitu. Nah, mungkin teman-teman bisa melakukan terapi farmakologisnya itu cairan-cairan kristaloid 250 sampai 500 mililiter sebagai bolus cepat dalam 15 sampai 20 menit pertama dan perhatikan tapi tanda-tanda kelebihan cairan setelah setiap bolus. Nah, mungkin non-farmakologisnya itu kenali kegagalan pernafasan hipoksemik berat jika tidak ada tanggapan dari pasien gawat pernafasan terhadap terapi oksigen standar dan persiapan dukungan oksigen atau
ventilasi lanjutan. Mungkin itu bagi perawat-perawat nanti di rumah sakit itu akan melaksanakan seperti itu, memasang oksigen lah atau apalah yang bisa membuat si pasien ini lebih baik gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Nah, juga satu lagi, bagi teman-teman sudah di rumah gitu kan, misalnya keluar dari rumah gitu, misalnya teman-teman ragu gitu kan, alangkah baiknya untuk social distancing pada anggota di isi rumahnya seperti kayak orang tua, adik-adiknya kan kasihan gitu. Misalnya kalau teman-teman nih nggak tahu nih gejalanya COVID atau bukan, tapi teman-teman uh, tetap tidur bareng sama adik atau melakukan aktivitas yang seperti biasa atau minum satu gelas berdua. Nah, itu tolong dihindari jika teman-teman telah mendapatkan gejala-gejala seperti itu. Nah, mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin Mahya ingin bertanya. Tidak apa-apa, kalau ingin bertanya, teman-teman silakan. Mungkin ada yang tidak tahu gitu. Atau tambahan, ini gimana kalau melakukan ini gimana, baik atau enggak, atau ada enggak cara lain gitu. Enggak apa-apa, tanya aja. Nggak ada, Kak. Kenapa? Nggak ada, Kak. Nggak ada Ya, pertanyaan. baik. Mungkin rekan-rekan di sini semua telah paham gitu ya, udah maksimal gitu. Lihat-lihat di browsing di Google pun juga udah ada ya. Baik, mungkin itu tambahan dari saya saja ya. Kalau misalnya teman-teman udah membacanya dari Google atau browsing-browsing gimana sih caranya gitu kan, itu hebat sekali gitu. Tentu itu sangat penting gitu bagi kita sendiri pribadi, itu sangat bagus gitu. Kalau misalnya kita cari informasi sendiri itu lebih meyakinkan gitu. Mungkin evaluasi dari saya itu teman-teman harus inisiatif sendiri, harus harus mengerti dengan kondisi tubuhnya masing-masing. Nggak mungkin orang tahu misalnya kalau kalian tuh lagi ada gangguan pernafasan, mungkin teman-teman sekitar rumah ini mungkin itu kayak biasa aja, atau kan yang sakit itu yang ngerasain teman-teman bukan orang lain. Nah, langkah baiknya kita waspadai gitu kan. Sebagai masyarakat Indonesia ini kita perlu melakukan aktivitas di luar gitu kan. Banyak aktivitas di luar yang bisa kita lakukan gitu kan. Banyak sesuatu yang perlu kita kerjakan. Nah, tentu dengan melakukan aktivitas di luar itu kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah. Walaupun kita PSBB, tetapi tetap menggunakan masker kalau keluar rumah, tetap berhati-hati gitu ya. Mungkin sekian dari penyuluhan hari ini. Terima kasih atas rekan-rekan semua yang sudah dapat hadir dan mendengar dari awal sampai akhir. Dan selamat beraktivitas kembali dan jangan lupa untuk menjaga kesehatannya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.